Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di subuh hari ini kita lanjutkan kajian kita. Kemarin kita sudah sampai pada syurbul khamar. Apa itu ya syurbul khamar itu? Minum minuman keras. Kalau tak salah ya. Hah? Ingkar sunnah apa syurbul sukar? Sini ada syurbul sukar. Ditulis sama Bang Bembeng sudah. Bang Bembeng itu jangan salah. Minuman khamar. Syurbul khamar. Al-kabirah at-tasi'ah asyarah syurbul khamar. Minuman khamar terakhir. Di dalam Al-Quran Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amalis syaitan. Kata Allah dalam Al-Quran itu, banyak macam daripada perbuatan-perbuatan setan. Salah satu di antaranya adalah syurbul khamar. Kalau kata orang tua kami zaman dulu, minuman keras itu kencing setan. Cuman tak nampak setan itu kencingnya kapan. Tapi itu kencing setan kata dia. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun kata Allah. Jauhilah agar kalian menjadi orang yang beruntung. Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis salah fahal antum muntahun kata Allah. Sesungguhnya syaitan itu ingin menjadikan di antara kalian an yuqi'a bainakum, ingin menjadikan satu orang di antara kalian itu atau kalian semua ini saling bermusuhan, al-adawah wal baghdha, dan saling membenci, fil khamri wal maisir, dalam meminum khamar dan perjudian. Asbab judi dan khamar menyebabkan timbulnya kebencian dan permusuhan. Wa yasuddakum an dzikrillah, membuat kalian lalai berpaling daripada mengingat Allah. Wa 'anis salati, dan juga dari salat. Fahal antum muntahun, apakah kalian akan kembali pada jalan tersebut? Dijelaskan oleh para ulama tafsir terkait ayat ini. Kita mulai dari makna yang sederhana. Kemarin kita dah bahas syurbul khamar. Nanti kita akan bahas poin yang kedua yang selalu bergandengan dengan khamar, yaitu qamar. Dia ada khamar, ada qamar. Qamar itu sama dengan maisir. Al-maisir huwal qamar wal qamar huwal maisir. Apa itu qamar? Qamar itu artinya judi. Khamar, qamar. Khamar artinya minuman keras, qamar artinya judi. Nah, nanti kita tinjau dalam aspek jahiliyah. Bagaimana dua hal ini, apakah saling bersinergi atau tidak. Baik, kita mengulang sedikit persoalan khamar kemarin. Dalam persoalan khamar ini sudah kita bahas bahwa ada beberapa tingkatan pengharaman khamar. La taqrabus salah wa antum sukara. Jangan dekati solat kalau sedang mabuk. Setelah solat ditanya. Jadi kalau sebelum solat boleh mabuk atau setelah solat boleh mabuk? Nabi diam aja tak jawab. Kalau sempat dijawab Nabi boleh, katanya selesai urusan. Maka banyak ahli-ahli pemabuk maksiat semua itu. Tapi Nabi tak jawab. Nabi diam saja. Karena waktu itu belum ada pengharaman secara mutlak terhadap khamar. Belum ada. Jadi khamar itu Bapak Ibu, itu pengharamannya bertahap. Bertahap. Tidak langsung diharamkan. Kalau sempat ketika itu langsung diharamkan, maka orang banyak menolak Islam. Nah, di sejarah ini. Jadi kalau diharamkan secara mutlak, maka orang akan menolak Islam.
Maka disebutlah sesungguhnya khamar itu bermanfaat tapi juga bermudarat. Nah, dari situ dulu. Kemudian maka ada yang meminum khamar, tapi setelah itu kemudian mereka melakukan kebaikan, sholat, tapi mereka kemudian khamar lagi. Karena waktu itu khamar ini menjadi satu hal tradisi. Nah, ini yang harus kita sampaikan. Khamar ini tradisi pada masanya. Bagi siapa? Bagi semua para jutawan pada masa jahiliyah. Budak-budak di sana selalu menyediakan minuman-minuman khamar. Kalau kita tinjau, kita lihat film-film jadul Indonesia dulu, yang selalu ditawarkan di tanah Jawa itu ketika ada pengembara-pengembara namanya tua, nira, fermentasi nira. Ada tua, ada fermentasi nira yang memberikan. Jadi kalau bahasa mereka, kalau kami minum ini itu ada kekuatan tubuh. Sehingga kami jalan panjang pun tak terasa. Jadi mereka merasa dengan minum-minum begitu badan kuat, gitu, hangat. Di beberapa daerah dan negara begitu dia. Nah, datanglah ke Eropa itu tradisi sudah kayak gitu itu. Dingin Pak, kami harus minum minuman khamar untuk menghangatkan badan. Gitu. Jadi mencuci babi itu pakai khamar itu. Babi itu dicuci pakai khamar itu, pakai minuman keras, alkohol. Biar apa? Biar baunya harum kata dia. Kau usah tahu, ya tengok-tengoklah. Tapi makan tidak, minum tidak. Jadi kalau makan babi disandingkan dengan makan minum khamar, wah itu jos sekali lah kata dia. Wah, jadi tapi Bapak Ibu tak usah cobalah, bahaya itu. Sekali merasa ternyata enak, nambah lagi, ya itu masalah itu. Baik, syurbul khamar. Nah, tahapan kedua itu ketika ada seorang pemuda menjadi imam. Ternyata sebelum itu dia sedang mabuk. Maka ngelantur yang disampaikannya itu tidak jelas. Dilaporkanlah kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Apa kata sahabat tadi? Fulan ibn Fulan salat dan dia imam. Ternyata ayat yang dibaca nggak nyambung. Maka turunlah ayat yang tadi mengatakan wala taqrabus salat wa antum sukara. Asbabu nuzuli ayat an tarkibi wa tartibi nuzuli wa tahrimi al khamar. Itulah sebab kenapa khamar itu diharamkan. Pada pengharaman selanjutnya langsung dikatakan sama Allah, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir rijsun min amalis syaitan. Gitu. Fajtanibuhu. Nah, ini yang ingin kita bahas. Kalimat fajtanibuhu dalam ayat ini oleh para ulama tafsir diartikan fi'lul amri. Fi'lul amri itu apa artinya? Kata perintah, kata kerja untuk perintah. Kata kerja untuk perintah di dalam Al-Quran, kata para ulama mengandung dua makna. At-tahrim wat-takrih. Al-haram wal-kurhu. Haram atau kebencian. Jadi hukum yang terkandung dalam fi'lul amri, kalimat perintah di dalam Al-Quran mengandung dua makna. Satu mengandung dua hukum. Satu haram, satu lagi makruh. Sampai di sini bisa dipahami? Jadi kalau ada perintah di dalam Al-Quran, kalimatnya kata kerja perintah, itu mengandung dua makna, dua hukum sekaligus. Tinggal tergantung pada kondisi. Fajtanibuhu, jauhi. Apakah hukum menjauhi ini wajib atau hukum menjauhi ini tidak wajib? Maka di sini dikatakan, kata para ulama, makna fajtanibuhu fi'il amr di sini wajib. Wajib. Menjauhinya Dan kata para ulama, apakah sekedar wajib atau ada hal yang dibolehkan? Kata para ulama, wajib di sini fardu ain. Fardu ain di situ ma'azatihi.
sekaligus sama zatnya. Jadi apa maksudnya? Sedikit banyak, mau sedikit sekalipun tidak mabuk tetap haram. Tetap wajib ditinggalkan. Karena ada pertanyaan itu. Kalau kami minum khamar mabuk, kalau minum sedikit kan tak mabuk. Lah kalau ilatnya, kalau asbabnya, kalau sumber masalahnya adalah mabuk. Ada orang minum bir bintang itu 1 botol tak mabuk. Berarti tak haram. Kalau masalahnya ada pada aspek ilatnya itu dikhususkan atau taksisnya kemabukan. Maksudnya bagaimana Ustaz? Jadi yang menyebabkan haramnya itu adalah mabuknya. Secara zahir. Nah, ini secara zahir. Sumber masalahnya adalah mabuk. Kalau dia mabuk, maka haram. Tapi ini tidak berlaku kebalikannya. Kalau dia tidak mabuk, tidak haram, tak berlaku. Karena pengharaman khamar ma'adzatihi bersamaan dengan zatnya. Kenapa demikian? Ada di situ namanya al-mukhalafa an ta'atillah. Apa mukhalafa an ta'atillah? Yang paling penting itu. Mereka menentang Allah dan tidak taat kepada Allah. Nah, poin pentingnya ada pada poin yang kedua ini. Maka pengharaman khamar bukan karena hanya aspek daripada memabukkannya, tapi dia sudah menentang Tuhan. Menentang Allah, bermaksiat kepada Allah. Keluar daripada perintah Allah, mukhalafa'an awamirillah. Itu dia yang paling penting untuk dibaca. Sehingga para ulama mengatakan wa ittafaqal ulama wa ittafaqal mufassirin. Sepakat para ulama tafsir itu bukan hanya pada aspek memabukkannya, tapi juga pada aspek mukhalafah, penentang pembangkangan terhadap perintah Allah. Itu yang paling kuat. Sehingga pengharamannya kata para ulama itu fardhu ain. Haramnya itu mutlak. Tapi ada sebagian yang mengatakan itu tidak mutlak haramnya, sebagian kecil. Tapi sebagian besar haram mutlaknya. Keharamannya secara mutlak. Sehingga tidak ada alasan minum sedikit tidak haram, minum banyak kalau mabuk baru haram. Sama halnya dengan keharaman babi. Keharaman babi di dalam Al-Quran. Khinzir. Di situ disebutkan, kata para ulama, pengharaman babi mutlak. Mau makan sedikit atau banyak, tetap haram. Nah sekarang apa sebab keharaman babi itu? Kalau khamar ada sebabnya, kalau babi tak ada sebabnya. Sebab keharaman babi itu adalah perintah dari Allah. Makanya mau dibersihkan sekaligus, sekalipun sampai cacing pitanya hilang, sehilang-hilangnya, tetap aja haram. Karena ada yang begitu. Ini cacing pita, penyebab babi ini haram kan banyak cacing pita. Nah cacing pitanya sudah bersih, boleh dilakukan. Pengecekan tidak ada lagi cacing pitanya, tidak ada. Yang makannya jadi babi. Itu yang menjadi masalah. Karakter. Ternyata aspek keharamannya bukan hanya pada aspek cacing pitanya. Cacing pita ini baru ditemukan oleh para ilmuwan belakangan mutaakhirin. Tapi sebenarnya persoalannya bukan di situ. Persoalannya ternyata kata para dokter-dokter ahli psikologi dan lain sebagainya mutaakhirin yang terbelakang, yang baru-baru di sini menemukan karakteristik pelaku pemakan ternyata tidak jauh berbeda dengan karakter binatang itu sendiri. Coba yang mau makan pikir-pikir dulu. 100% haram. Nah, sekarang di Yogyakarta itu ada tulisan khusus namanya 100% haram. Bukan lagi 100% halal, tapi ada gandengannya 100% haram. Nah, kalau kayak gitu kan tahu kami Ustaz. Ada teman saya, tongseng Pak Haji Guguk. Nama tongsengnya itu Pak Haji Guguk.
Disangkanya tongseng Pak Haji Guguk ini nama orang tuh Haji Guguk gitu. Rupanya tongseng guguk. Dimakan sama dia. Nah, itu enak gitu deh. Rupanya dagingnya guguk. Nah, itu penting cerdas dalam melihat itu. Penting cerdas dalam melihat. Dulu kami tahun 2003 itu masuk warung sate. Satu tusuk 4.000. Mahal. Tapi besar-besar. Wah, semangat sekali. Nengoknya ada semangat. Daging semua, tak ada lemak. Pas masuk, duduk, pas mau pesan, datang orangnya bilang, Pak, ini daging babi. Bapak muslim atau tak muslim? Langsung kabur kami keluar. Itu waktu di Ponorogo itu pertama kali masuk ke pesantren. Sebelum masuk ke pondok itu keliling-keliling dulu cari makan. Rupanya masuk dalam warung sate babi pada tahun 2003. Satu tusuk 4.000. Cari sate mana yang satu tusuk 4.000. Sekarang 2025 itu 2003. Nah, coba bayangkan berapa mahalnya daging itu. Satu tusuk. Akhirnya nggak jadi kami makan. Kalau sempat makan itu bahaya juga itu. Itu masalah itu. Jadi Bapak Ibu, keharaman daripada khamar daripada babi mutlak. Begitu juga pengharaman khamar. Mukhalafah an awamirillah. Kata Allah fajtanibu. Nah, kalimat fajtanibuhu disinilah kemudian oleh ulama tafsir dalam kajian tafsir itu dikatakan fajtanibuhu berarti kan wajib. Ya wajib, kalau tidak wajib mesti dia sunnah. Artinya kebalikannya. Kalau dia larangan, kalau tidak haram mesti makruh. Nah, jadi pemahamannya begitu. Misal Nabi bilang dalam hadis Nabi. Nahaitukum an ziyaratil, bukan ini Al-Quran. Nahaitukum an ziyaratil qabri. Kata Allah, aku larang kalian ziarah kubur. Tapi kalimat di sini nahaitukum, aku melarang, dalam kalimat langsung larang. Dalam istilah bahasa Arab, kalau pengharamannya menggunakan kalimat langsung, itu keharamannya jelas. Atau kalimatnya langsung disebutkan, aku haramkan, kata Allah, aku haramkan kalian daging babi. Itu jelas keharamannya itu. Tapi ada keharaman pada model yang kedua menggunakan kalimat perintah tapi bermaknakan pengharaman. Nah, itu yang tadi kalimat yang kita sampaikan, fajtanibuhu, jauhi. Tapi jauhi di sini Allah tak katakan langsung khamar itu haram. Tapi Allah kata fajtanibuhu, jauhi. Maka kata para ulama tafsir, makna ini pengharaman dengan menggunakan kalimat yang lebih ada sebab ada. Karena pengharaman khamar ini tidak secara langsung, tapi bertahap. Karena bertahap itu Allah menggunakan kalimat fajtanibuhu. Tapi kalau sempat langsung Allah haramkan, langsung dia haram kata dia. Nahaitukum, larang. Ini fajtanibuhu. Masih agak sedikit lebih halus bahasa dia. Nah, ulama berbeda pendapat, tapi mayoritas menyepakati makna fajtanibuhu itu perintah. Yang perintah itu wajib. Nah, hukum wajib disinilah kemudian diperdebatkan para ulama. Wajibnya apa? Ain kah atau wajibnya kifayah kah? Kata para ulama wajib ain. Maka tidak ada alasan, kata Yusuf Al-Qaradawi, mau berapapun dia makan khamar itu, maka hukumnya haram. Sekalipun minuman khamar yang dia minum hanya 0, sekian, tetap haram. Berbeda lagi dengan alkohol. Alkohol ikhtalafal ulama, berbeda pandangan para ulama. Alkohol ini tidak mesti diartikan sebagai minuman khamar. Karena alkohol dengan minuman khamar ini terpisah. Di dalam minuman khamar ada alkoholnya, di dalam alkohol belum tentu jadi minuman khamar. Nah, ini dia kajiannya, Pak. Maka dalam alkohol itu, alkohol digunakan untuk beberapa hal. Ada yang diharamkan, ada yang dimubahkan, ada yang dimakruhkan. Maka penggunaan alkohol dalam mencuci alat kesehatan mubah. Itu dibenarkan, dibolehkan.
Jadi tidak semuanya. Jadi ada beberapa aspek alkohol itu yang dibolehkan tapi pada aspek-aspek tertentu. Dan mubah di sini bukan berarti boleh dikonsumsi, bukan. Tapi pada aspek-aspek tertentu. Sampai di sini bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Kapan waktu kita coba tinjau. Nah ini perlu ditinjau dari sisi kesehatan. Dia ada ilmu tersendiri. Nah, sehingga kita cuma bisa sampai pada batas ini. Ketika kami berdiskusi dengan teman-teman kesehatan, kami tanya seberapa penting alkohol itu untuk membersihkan alat-alat kesehatan. Oh sangat penting, sangat penting. Karena sampai saat ini pembersihan alat-alat kesehatan termasuk alat-alat operasi itu menggunakan alkohol. Oh begitu. Tapi tak boleh banyak-banyak. Nah, maka dipisahkanlah dalam kajian fikihnya itu dipisahkan. Mana alkohol yang untuk dikonsumsi, mana alkohol yang untuk kebersihan. Makanya dalam istilah penjual parfum, alkohol penjual parfum itu ikhtilaf para ulama. Ada alkohol yang digunakan untuk parfum. Bapak Ibu beli parfum kan, ada alkoholnya enggak? Berapa persen tuh? 2%, 3%, 5%, atau 10%? Atau semuanya alkohol gitu. Ikhtilafal ulama. Apa hukumnya penjual minyak? Yang minyaknya ada alkoholnya. Kalau kita generalisasi maknanya alkohol itu haram, maka penjualnya haram. Tapi betulkah penjual minyak wangi itu haram? Apa hukum menjual minyak wangi? Sementara ada alkoholnya. Kalau digeneralisasi makna alkohol ini haram, maka haram semua. Haram mutlak semua. Maka di situ ada perlu pemisahan. Nah, sehingga pemisahan ini menjadi aspek munculnya hukum yang berkaitan tentang perbuatan. Seperti Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi itu memakai minyak wangi yang di dalamnya ada alkohol 0,0 sekian persen dipakai sholat pun tidak ada masalah. Maka menjual parfum dengan alkohol di bawah standar, di bawah 5 ke bawah, itu tidak ada masalah. Kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Berarti penjual parfum boleh? Boleh. Tapi ada ulama yang mengatakan tidak. Haram. Karena berpatokan pada hadis Nabi. Orang yang pakai minyak wangi yang ada alkoholnya haram sholat. Tidak boleh sholat. Wah itu bahaya juga kan. Tapi ternyata khazanah keilmuan para ulama itu besar. Sehingga perlu mencari tahu mana sebenarnya batasan-batasan keharaman. Nah, ini kajiannya adalah fiqhul muamalah. Kenapa? Hukum apa? Hukum penjual parfum yang parfumnya ada alkoholnya. Di Arab itu tidak ada yang pakai alkohol Ustaz. Semuanya minyak murni. Tidak bohong itu. Ada parfum-parfum. Dia di situ di Arab itu ada 2. Ada namanya buhur, ada namanya utur, ada namanya perfume. Kalau dia parfum mesti campur alkohol. Tapi kalau dia utur itu minyak wangi. Dia mesti tidak campur, minyaknya asli. Contoh kasturi. Ada utur apa? Utur kasturi gitu. Kita tanya tuh utur kasturi. Nah, itu mesti tidak ada campuran alkoholnya, enggak ada itu. Yang kecil-kecil itu tidak ada campuran alkohol. Kami butuh parfum. Oh dikasih dia. Karena sudah ada campuran. Ada alkoholnya, ada airnya, ada aslinya. Nah oleh orang-orang di sana dibedakan. Kalau minta utur berarti minta yang asli. Tapi kalau dia minta parfum berarti campuran. Tapi uniknya yang campuran itu lebih mahal daripada yang asli. Kalau yang aslinya 1 juta, yang campuran bisa lebih mahal. Itu perbedaan. Jadi perlu ada pembedaan. Jadi sama dengan yang kasus tadi. Ini kasustik Pak. Masalah khamar ini kasustik. Betul-betul kasus. Sehingga Allah tidak mengharamkan sebelum ada kasus. Nah sekarang pertanyaannya kita kembalikan. Mengapa Allah mengharamkan itu? Ternyata kasus yang ditemukan itu dalam masa jahiliyah dulu. Nah, ini yang perlu dipahami Pak. Kalau banyak yang minum khamar, mesti banyak yang berjudi. Kalau banyak yang khamar dan berjudi, mesti banyak yang membenci dan
dan saling membunuh. Sehingga perpecahan, permusuhan dihasilkan daripada perjudian dan minum khamar banyak sekali. Kita ambil contoh. Siapa yang Bapak Ibu berani ketika ada orang mabuk lewat? Satu ketika ada orang mabuk lewat, ditegur, langsung dibacoknya Pak. Kasus itu kejadian di Panam. Seorang dibunuh, dipukul sampai mati, ternyata setelah di cross check orangnya mabuk. Saya yakin dengan kasus seperti ini kita nggak akan ada ini mau dekat dengan orang mabuk nih. Ada orang lewat mabuk dia, aduh jauh. Boro-boro kita mau menegur, menengoknya aja kita dah takut. Belum ada permusuhan, tapi sudah terjadi pembunuhan. Itu masalah tuh. Contoh yang di Panam kemarin itu. Heboh itu. Rupanya yang memukul ini adalah Nah sekarang pertanyaannya orang mabuk bagaimana menghakiminya? Ya tetap dihakimi, dua malah. Satu karena dia haram karena mabuk dia, wajib dihukum. Yang kedua membunuh. Nah inilah dampak daripada khamar yang jelas. Dulu di zaman jahiliyah lebih parah. Ini saya kasih contoh. Sedang mabuk, tradisi jahiliyah di sana. Mereka pesta pora itu kalau sudah dapat adapun hasil atau tak hasil dalam perdagangan itu mereka tetap akan melakukan pesta pora. Nah pesta pora perayaan mereka itu mesti ada minuman khamar. Dan itu sudah tradisi. Uniknya dalam keadaan tidak sadar ketika ingin membawa istri dia pulang terbawa istri orang. Ternyata sama-sama mabuk. Perempuannya mabuk, lakinya mabuk. Jadi selesai sadar, loh kok istri orang bukan istri aku. Loh kok suami orang kata perempuan tadi. Bukan suami aku. Nah dampak daripada apa yang terjadi? Saling membunuh. Apa saling membunuh? Loh kok ente ambil istri aku? Namanya orang mabuk. Orang mabuk. Matanya mungkin saking tingginya mabuk. Nggak nampak lagi ini istri orang atau istri. Tapi kok bisa begitu ya gitu. Bukan hanya di situ Pak. Itu jahiliyah. Sekarang juga begitu. Bahkan sekarang lebih parah lagi. Tak mabuk pun dibawanya istri orang. Itu tak mabuk tuh. Nah itu parahnya lagi kan. Ini namanya kasuistik. Pada masa jahiliyah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Selalu bergandeng antara khamar dengan judi. Maka kata Allah di dalam Al-Quran. Innama yuridus syaitan an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Kata para ulama. Diterjemahkan oleh para ulama itu dalam tafsirnya itu setan pengen kalian saling bermusuhan, saling membenci dari aspek yang kita buat ini, judinya dan khamarnya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mengapa dua ini digandeng? Ternyata dua ini dulu adalah tradisi. Setiap ada khamar, setiap ada pesta, siapapun pada masa jahiliyah sebelum datang qabla maji'il Islam, sebelum datangnya Islam, mereka melakukan pesta itu selalu ada khamarnya. Dan setiap ada khamarnya mesti ada dalam permainan judi harus ada minuman khamarnya. Makanya sampai saat ini dibuat. Setiap ada main ininya apa jenenge iki? Biliar. Ada biliarnya, ada khamarnya. Nah sekarang trennya baru. Biliar non alkohol. Ada sekarang, ada. Saya tengok di mana itu, daerah mana itu. Biliar, Panam ya. Biliar non alkohol. Tapi tidak dikatakan situ non wanita seksi. Tidak ada. Tapi non alkohol aja. Itu namanya, sebenarnya dia mau mengatakan biliar syariah. Cuman nggak bisa gitu. Karena kan bertolak belakang tuh. Itulah ngetrennya manusia sekarang. Itu cerdasnya manusia sekarang begitu. Kreatifnya sekarang. Saking kreatifnya dia nggak sadar keluar daripada jalur yang sesungguhnya. Lebih jahiliyah. Orang zaman dulu, jahiliyah zaman dulu. Tahu dia mana baik mana buruk. Sehingga dia bisa membedakan namanya jelas. Sekarang saking cerdasnya nggak bisa bedakan mana baik dan buruk. Coba bayangkan kalau sempat ditulisnya biliar syariah. Kira-kira siapa yang gila itu? Oh Ustaz, ini cuma
Kenapa saya katakan biliar syariah? Ini perlu adanya biliar-biliar seperti ini untuk menggait anak muda. Nah, di dalam ini kita kasih kita kasih papan setengah untuk perempuan, setengah untuk laki-laki. Jadi tidak ada campur aduk. Nah, itu kan syariah tuh katanya. Oh iya juga. Kalau hanya untuk aspek permainan. Ini bukan persoalan aspek permainannya, tapi kita sedang mencampur adukkan agama dengan keharaman. Itu muskilah besar. Kalau bahasa Yusuf Al-Qaradawi dikatakan bid'ah agama. Parah itu. Makanya di situ disebutkan. Tapi ini paling tidak lebih jelas lah. Biliar non alkohol gitu. Selain daripada biliar, apalagi perjudian itu? Domino. Batu domino. Catur. Nah, kalau catur ini jarang kita temukan ada minuman khamar. Kalau sempat minuman khamar tak jadi main Pak, dilemparnya boleh catur itu Pak. Itu enggak tuh Pak, catur itu. Cuma catur itu oleh para ulama, apa hukum bermain catur itu? Yang paling sederhana daripada permainan catur itu adalah mubah, itu pun ulama kurang sepakat sebagian lainnya. Lebih banyak yang mengatakan catur itu makruh. Makruh. Nah, kalau ada unsur perjudiannya jadi haram. Jadi tidak semua hiburan. Jadi semua hiburan itu sebenarnya boleh-boleh saja. Sepak bola. Bapak Ibu lihat sepak bola ya. Sepak bola itu halal apa haram? Ini bukan persoalan halal haramnya. Ini persoalannya olahraga. Silakan. Cuman kalau dalam olahraga ada taruhannya jadi haram. Nah, sama kayak itu 17 Agustus yang kemarin kita sampaikan. Main poli kami cuma santai-santai Ustaz. Kami cuma bayar 500.000 kok. Nanti kalau ada 10 orang berarti kan sudah 5 juta. Kami cuma merebutkan itu doang. Haram. Judi meskipun sedikit. Makanya kata para pengamat judi itu, kalau mau judi jangan setengah-setengah, judi yang besar sekalian. Kalau cuma 5 juta haram, masuk nerakanya barang kan sama gitu. Judi 5 juta dengan judi 200 juta kan sama masuk nerakanya. Nerakanya sama. Pilih mana? Pilih yang 5 juta apa yang 500 juta gitu. Misal main togel itu Bapak pasang 20.000. Nomornya cantik kan, ada orang kecelakaan tengok BM-nya kan. Oh, plat nomornya sekian. Langsung dipasang tuh Pak. Masang cuma 20.000. Sama masang yang 20.000 sama masang yang 500.000, nerakanya sama. Nah, pilih mana? Cuman masalahnya pasang 500.000 duit tak ada. Itu masalahnya. Sampai sini paham Bapak Ibu ya? Judi itu begitu dia. Nah, pada masa tradisi dahulu, jahiliyah dahulu, itu judi ada. Jadi Bapak Ibu, cara mendatangkan orang ke rumah kita disediakan. Judi-judi itu disediakan. Saya sebenarnya sedang tidak mengkanter dan mengkritik tradisi. Tapi saya ingin lihatkan kepada Bapak Ibu dulu beberapa tradisi dahulu kalau ada orang meninggal, ini meninggal ya, meninggal atau mati dia, jenazahnya itu kan masih di rumah, besoknya baru mau dimakamkan, maka malam hari ini orang begadang, itu disediakan tuh, disediakan rokoknya, disediakan alat-alat perjudiannya. Biar apa? Biar menjaga, biar tidak ngantuk. Batu dominonya disediakan. Yang sini kartu remi, yang sini domino. Biar apa? Biar tidak ngantuk, untuk jaga mayat. Padahal mohon maaf ya, ini logika saya. Tapi dalam pandangan saya, mayat jenazah di situ, kita main batu domino di sini. Meskipun cuman kalahnya jongkok, yang kalah jongkok, tapi mayat di depan. Sedang main batu domino mati bareng sama dia. Nggak mikir betul. Kan lucu tuh. Nah, ini tradisi Pak. Dan itu saya temukan. Menunggu mayat sampai bermalam-malam, sampai malam itu mereka disediakan mainan batu domino, kemudian remi, kartu remi. Meskipun tidak pakai duit tapi jongkok. Kalau bagi saya sesuatu yang sudah ada taruhannya haram. Sesuatu yang sudah ada taruhannya meskipun sebagian ulama mengatakan ada pengharaman tradisi hiburan itu yang tidak bisa diharamkan secara mutlak, tapi perlu adanya tinjauan. Ada yang sifatnya bisa dilihat kata para ulama. Tapi kalau bagi saya apapun itu perjudiannya, permainannya, kalau sudah pakai taruhan haram. Kami kan cuman hiburan senang-senang, sama aja haram. Nah, aspek keharaman judi itu taruhan. Keharaman judi itu ada pada aspek taruhan tadi. Spekulasi kalau bahasa lainnya.
dan gharar. Ada spekulasinya, ada ghararnya. Nah kalau sudah ada dua, jangankan ada dua, ada satu saja haram apalagi dua. Pengharaman muamalah itu, muamalah ini Pak, al-aslu fil muamalah al-ibaha. Hukum muamalah itu bebas boleh. Kecuali ada dalil yang mengharamkan. Para ulama mencoba mengkombinasikan, merangkum. Keharaman itu terdapat 4 hal. Setidaknya pengharaman sesuatu jika ada 4 hal. Ada unsur ribawinya. Ada unsur tadlisnya, penipuannya. Ada unsur ghararnya, ketidakjelasannya. Ada unsur maisir, judinya. Nah spekulasi itu masuk dalam kategori gharar. Ketidakjelasan. Nah kalau ada salah satu di antara 4 unsur ini. Salah satu saja dari 4 unsur ini. Dalam tradisi muamalah apapun jatuhnya haram. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Begitu cara para ulama. Tidak main haram-haram langsung. Karena muamalah kaidahnya. Al-aslu fil muamalah al-ibaha. Asal muamalah itu memang tidak ada masalah. Contoh. Ada namanya permainan. Kan permainan itu kan mubah-mubah saja. Misal zaman Nabi tidak ada main cakak. Kelereng. Ada zaman Nabi main kelereng? Tidak ada. Cuma main kelereng pakai taruhan jatuhnya haram. Kenapa kok bisa haram Ustaz? Mesti ada yang diuntungkan, mesti ada yang dirugikan. Kenapa begitu? Karena kita sedang bertaruh mau mana kira-kira yang akan kita yang paling untung siapa? Mesti yang menang. Dan kita mempertaruhkan punya kita. Coba bayangkan sebegitunya. Apa hukumnya? Itu di situ bukan tadlis tapi gharar spekulasi. Kira-kira yang menang Bang Bembeng atau saya? Ya tergantung kecerdasan. Kalau saya lebih cerdas daripada Bang Bembeng itu memang faktanya gitu. Misal kita main gitu. Kalah Bang Bembeng ya jelas. Tapi taruhannya jadi pokoknya kita main. Bayar berapa lo? Duit lo berapa? Cuma ada 2.000 enggak apa-apa. Yuk kita main 2.000 aja. Enggak usah besar-besar. Nah ini disampaikan ke saya Pak. Kami mainnya cuma 1.000 kok Ustaz. Cuma untuk hibur-hiburan. Mau 1.000 kayak mau 500 kayak haram. Kenapa ini diharamkan? Karena pada masa dahulu tradisi ini dilakukan oleh jahiliyah. Ini tradisi jahiliyah yang kita bawa sebelum datangnya Islam. Ketika gara-gara perjudian inilah terjadi pertikaian, permusuhan dan kebencian di antara kabilah-kabilah Arab. Jadi gara-gara perempuan, taruhannya wanita. Ada perempuan dipajeng Pak, ada 4 wanita, 1, 2, 3, 4. Dan ada tempatnya, ada 4 tempat permainan judi. Setiap orang yang menang dapat perempuan itu. Gara-gara taruhan inilah mereka berkelahi dan tidak ada dan terjadi permusuhan. Dampaknya besar. Kita ambil satu contoh. Ada 2 kelompok. Satu kelompok A, satu lagi kelompok B. Sama-sama mabuk. Karena sudah ada singgungan dan gesekan. Ditambah dengan mereka mabuk. Tak sengaja terbunuhlah salah satu kelompok di sini. Tapi kan penyebabnya itu tidak sengaja. Dan disebabkan karena mabuknya. Apa yang terjadi? Perang satu kelompok. Kelompok sono sudah membunuh kelompok kami. Pokoknya wajib kelompok sono mati. Akhirnya perang Pak. Habis. Kebencian. Dan itu terjadi. Ini logika. Ilustrasi realita. Yang hari ini kita temukan. Nah, penyebabnya itu. Maka hari ini kalau ada orang minum khamar. Mesti kita tak berani negur dia. Jangan lagi nak dia mabuk. Kita tak tahu orang mabuk ini cepat kali sentimennya. Begitu kita. Akhirnya orang mabuk kita gak berani tegur. Orang mabuk kita gak berani. Jangankan orang mabuk. Orang judi aja kita gak berani tegur. Besok sesekali ibu-ibu kalau nampak main judi. Biasanya yang ras terkuat itu kan ibu-ibu sekarang ya. Nah, jadi nampak orang main judi ambil mejanya buang sekali. Kalau perlu orang-orangnya buang sekali. Kalau sama perempuan mereka gak berani marah. Marah-marah tapi gak berani mukul. Tapi kalau sama-sama laki-laki mesti berkelahi dia. Belum tahu juga Ustaz ya. Siapa tahu yang datang bini dia. Ayo juga. Paham sampai di sini Bapak Ibu ya? Baik. Nah,
kata Allah, an yuqi'a bainakum al-adawatu wal baghdha. Mereka pengen, setan itu pengen menjadikan kalian itu saling bermusuhan dan saling membenci. Dan ini terikat. Nah, inilah tradisi jahiliyah yang sampai hari ini masih dipakai. Masuk Bapak Ibu ke bar-bar, tempat perjudian, mesti ada jualan minuman khamar. Kafe-kafe yang ada main biliarnya, mesti mereka menjual khamar. Ada khamar yang mereka jual. Nah, sekarang Bapak Ibu, uniknya lagi khamar itu menjadi bisnis. Diperbisniskan. Kalau dulu, nah inilah saya bilang tadi, orang sekarang lebih jahiliyah daripada dulu. Dulu khamar itu disediakan hanya untuk pesta pora. Nah, silakan pesta pora. Sekarang enggak, khamar itu dibisniskan. Sehingga untuk menghapus khamar itu susah. Kenapa? Karena yang naik jadi pemimpinnya sudah tercampur duit khamar. Ada bos khamar. Nah, lu mau naik, gua danain lu. Tapi warung-warung khamar saya jangan lu tutup. Kan masalah tuh. Nah, ini akhirnya yang terjadi. Maka saya katakan sekarang ini lebih jahiliyah daripada. Sekarang saya kasih contoh sederhana. Rokok itu merusak enggak? Yang tidak merokok mesti rusak kata dia. Yang merokok menyehatkan. Tenang. Tapi Bapak Ibu yakin apa tak yakin? Terserahlah mau yakin apa tidak, itu tak urusan saya lah ya. Tapi saya katakan, pemilik Sampurna itu anaknya cucunya diharamkan merokok. Pemilik Sampurna, pemilik Jarum mengharamkan anaknya cucunya merokok. Coba bayangkan. Uniknya lagi, bodohnya lagi, dia jual suruh orang lain merokok. Nah, coba dia nggak merokok, anaknya diharamkan merokok, cucunya diharamkan merokok, pokoknya keluarganya diharamkan merokok. Itu yang punya Jarum tuh. Kebetulan kawan saya itu perokok. Dan dia itu masalah duitnya itu. Duitnya nggak haram. Ini masalah nih. Anaknya, kebetulan kawan saya kerja di Jarum itu di Jawa Tengah itu. Ditanya, nggak ada tuh Pak, nggak ada itu yang merokok anak-anaknya. Coba bayangkan. Sama istilah Yahudi itu. Yahudi buat vaksin, tapi dia haramkan anak keturunannya pakai vaksin. Coba bayangkan, imunisasi. Suntik imunisasi diharamkan sama mereka Pak. Haram anak-anak Yahudi itu suntik vaksin itu haram. Tidak boleh. Awak disuruhnya vaksin. Nah, makanya kalau Bapak agak-agak nyeleweng sedikit ya, tapi janganlah. Pandai-pandailah pokoknya. Baik, kita kembalikan. Itu tradisi. Maka itu tradisi Bapak Ibu. Nah, yang menjadi poin utama adalah keharaman. Di mana letak ini sebagai satu hal yang menjadi dosa besar? Karena dampak dari judi dan khamar ini besar. Sehingga oleh Allah dikatakan, oleh Nabi dikatakan minal kabair, bagian daripada dosa-dosa besar. Satu di antaranya yang paling besar, yang paling menyebabkan mereka menjadi dosa besar adalah mukhalafah an awamirillah, menentang perintah Allah. Yang kedua, rijsun min amalis syaitan, bagian daripada perbuatan syaitan. Yang ketiga, perbuatan ini sudah banyak menimbulkan masalah di kalangan para jahiliyah pada masanya. Sehingga pengharaman itu butuh tahapan. Di Mekah punya tradisi jahiliyah seperti itu. Maka yang disorot oleh Rasulullah, yang dibenarkan oleh Rasulullah akidahnya dulu. Kata Nabi, pokoknya tidak ada patung, tidak ada nyembah binatang, tidak ada nyembah matahari. Dalam Fathu Makkah dibersihkan semua patung-patung yang ada di sekeliling Ka'bah. Jadi patung-patung di sekeliling Ka'bah, di dalam Ka'bah, ketika penaklukan kota Makkah dalam Fathu Makkah dihapuskan semua. Tapi tradisinya belum. Pengharaman khamar belum. Judi belum. Wanita belum. Budak belum. Perintah sholat pun belum. Kapan itu perintah salat? Ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Pindah Nabi dari Mekah ke Yasrib, baru muncul khamar, haram khamar, riba, salat, segala macam muncul. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu ya. Termasuklah salah satunya proses masalah khamar dan perjudian. Nah, karena sahabat Nabi, ada seorang sahabat Nabi bernama Nuaiman. Nuaiman ini kerjaannya memang pemabuk. Jadi ketika sahabat itu bertanya, sahabat Nuaiman ini pengen banget selalu dekat dengan Nabi, tapi dia nggak bisa lepas dari mabuk. Hanya saja ketika di depan Nabi dia nggak mabuk.
Di belakang Nabi dia mau minum-minum lagi. Sampai sahabat Nabi yang lain mencaci maki dia. Nuaiman, kadang kau sholat, tapi sekarang kau malah mabuk. Namanya orang mabuk itu otaknya nggak sehat. Akhirnya datang Nabi yang mencaci maki Nuaiman, dia mencaci maki diriku, kata dia. Kata Nabi, persoalan Nuaiman mabuk ini itu persoalan Nabi. Ini bukan berarti menjadi dalil, bukan. Tapi ada keistimewaan terhadap Nuaiman. Tapi yang menjadi masalah adalah ketika seorang pemuda datang, dia bilang sama Nabi, ya Rasulullah, ada seorang pemuda sudah masuk Islam, berislam dia, sholat dia tapi mabuk dia. Kemudian Nabi jawab begini, kelak sholatnya akan merubah perilakunya. 2 bulan, 2 pekan kemudian datang lagi sahabat yang tadi. Ya Rasulullah, Fulan bin Fulan tidak minum khamar lagi. Apa kata Nabi? Bukankah aku sudah katakan kepadamu bahwa sholatnya merubah perilakunya. Nah, sampai di sini paham Bapak Ibu ya? Nah, kalau ditinjau dari aspek kesehatan dan kedokteran, ternyata khamar ini, minuman-minuman keras itu sangat merusak saraf otak. Sangat merusak saraf otak. Nah, ini dia. Kalau judi, apakah dia merusak otak? Judi ini menimbulkan efek dampak kecanduan. Kalau sedang main judi, menang dia, oh kecanduannya besar. Kalah dia, masih ada kecanduan dia, penasaran. Bapak Ibu tengok kasus di negara kita nih, bandar judi bangkrut sama pemain judi, dibobrol sama pemain judi, yang masuk penjara pemain judinya, yang punya ladang judinya biasa-biasa aja, nggak ditangkap juga. Wah ini kacau memang. Nah itu kacaunya kita di situ memang, gaya berpikirnya memang kurang sehat. Jadi kita perlu meluruskan yang bengkok-bengkok itu. Judi kecanduannya besar. Nah, Bapak Ibu lihat di Batam. Oh, tempat perjudian terbesar di Asia itu ada di Batam. Batam tuh masuknya Riau atau bukan? Dulu masuk Riau. Kalau sekarang Kepulauan Riau. Coba bayangkan, di Indonesia ini terbesar se-Asia itu letaknya tak jauh dari tempat kita. Perjudiannya. Oh, di Burj Khalifah, di Dubai. Itu banyak Pak. Jadi jangan salah. Sekarang ini judi itu di mana-mana. Nah uniknya sekarang itu judi yang tampak. Sekarang judi yang gentayangan lebih banyak. Dan selalu ada dalam tradisi. Dan sekarang ada judi dalam bentuk gentayangan. Apa itu judi dalam gentayangan? Judi online. Lebih parah lagi. Sampai Kominfo itu menuliskan dalam rilisnya. Paling banyak pemain itu kata dia anggota dewan, kata dia. Anggota dewan itu banyak yang main judi online dan banyak yang terseret kasus gara-gara judi, kalah, pinjamnya online, nggak sanggup bayar, kalah lagi, akhirnya bangkrut. Dan itu dijaga. Pendapatan dari judi online sekian miliar kata dia, dijaga. Ini yang menjadi masalah. Makanya saya katakan tradisi sekarang lebih jahiliyah daripada jahiliyah pada masanya. Jahiliyah dahulu tidak ada judi online. Itu pun judi untuk hiburan. Kalau sekarang tidak, judinya sudah kreatif, judi online dan dibisniskan. Sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu? Yang sangat merusak. Dan yang paling penting lagi kata para ulama, judi khamar merusak akhlak. Merusak akhlak. Itu yang paling penting. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah-mudahan generasi-generasi kita terbebas dari permainan perjudian, minum khamar dan lain sebagainya. Perlu adanya kerjasama antar sesama untuk membasmi para penjual-penjual khamar bayangan dan para penjual-penjual khamar yang secara ilusi yang kadang-kadang kita tidak nampak. Jadi saya lewat, ada orang mau beli, tapi tokonya sudah tutup, rupanya tutup setengah. Tahu maksudnya tutup setengah? Dari bawah keluar orang ngasih bawa plastik, rupanya dalam plastik itu bir bintang. Jadi susah kita nak cakap.
karena memang pemasoknya jelas, pendapatannya juga jelas. Nah, itulah yang mereka banggakan dari apa yang mereka jual. Semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka-mereka para penjual-penjual khamar dan penjual-penjual whisky, kamput, bir bintang dan sebacam dan sejenisnya. Allah tunjukkan jalan hidayah yang baik. Semoga mereka bertobat dan Allah tunjukkan jalan keberkahan. Insya Allah husnul baik. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, selesai kita pada aspek khamar dan judi. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak ada, alhamdulillah. Nah, ini karena kalau udah jam segitu itu kan nggak ada yang mau nanya tuh. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di subuh hari ini Allah berkahi dan Allah ridhai. Dan apa-apa yang kita sampaikan menjadi poin penting untuk kita ingat. Jangan sampai di dalam rumah tangga kita atau di dalam rumah kita ada judi-judi ilusi yang harusnya tidak ada dan harus kita basmi, yang harus kita hilangkan agar rumah kita penuh dengan keberkahan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdas syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka hamidum majid. Ya hayyun ya qayyum ya fattah ya alim ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma jannibna min munkaratil akhlaq wa sayyiatil khuluq. Allahumma akhtimna bis salihin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina warhamhuma kama rabbayana sighara. Allahumma faqihna fid din. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waj'alil jannata matwahum. Ya qabilat ta'ibin, ya mujibas sa'ilin, ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al tajammu'ana tajammu'an marhumah waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'sumah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.